Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Adioga dengan NIM 25130411001. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan yang paling umum dari daun majemuk dan juga daun tunggal sampai bagaimana cara kita membedakan antara meruncing dan juga runcing pada apeks sebuah daun. Nah, sebelum itu, saya akan jelaskan apa itu daun tunggal dan juga daun majemuk terlebih dahulu. Daun tunggal merupakan nama lain dari daun tunggal adalah folium simplex, yang dimana pada daun tunggal ini setiap satu tangkai daunnya hanya memiliki satu helai daun, seperti pada daun dari bunga kembang sepatu ini. Dia hanya memiliki satu helai daun untuk setiap satu tangkai daunnya. Nah, sedangkan untuk daun majemuk, pada satu tangkai daun dia memiliki beberapa helai daun atau yang biasa disebut dengan anak daun yang menempel pada rakis. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasannya. Yang berikutnya yaitu perbedaan yang mendasar dari apeks atau ujung daun yang biasa disebut dengan meruncing dan juga runcing. Nah, meruncing ataupun acuminatus adalah kondisi di mana sisi daun yang awalnya lebar, seperti pada daun ini, langsung tiba-tiba bertemu di tengah atau membentuk sebuah sudut. Nah, ini biasanya disebut sebagai meruncing ataupun acuminatus. Nah, kemudian kalau yang meruncing itu bagian pada sisi kanan dan juga kiri pada daun itu secara perlahan bertemu di satu titik yang membuatnya terlihat seperti berbentuk jarum, namun bukan seperti jarum. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang paling umum antara runcing acutus dan juga meruncing acuminatus terletak pada bagaimana sisi kanan dan juga sisi kiri dari daun itu bertemu di titik tengah. Kalau yang meruncing itu secara tiba-tiba, yang awalnya lebar kemudian bertemu di tengah seperti ini. Kemudian untuk yang runcing atau acutus, dia secara perlahan dari bawah terus bertemu di titik tengah seperti ini. Nah, mungkin itu pembahasan dari perbedaan runcing dan juga meruncing. Selanjutnya yaitu untuk daun majemuk atau folium compositum. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, daun majemuk merupakan susunan daun yang dimana pada tangkainya terdapat beberapa helai daun atau yang biasa disebut dengan anak daun. Nah, seperti contohnya yaitu seperti ini, daun lamtoro. Ini merupakan contoh dari daun majemuk yang biasa kita sebut dengan folium compositum, lebih tepatnya folium compositum bipinnate jika dilihat dari banyaknya rakis yang ada pada daun ini. Namun, perlu diperhatikan kembali bahwa setiap daun yang memiliki banyak helai daun pada tangkainya tidak bisa selalu kita sebut sebagai daun majemuk. Nah, kenapa? Karena pada beberapa daun itu terdapat bunga dan juga buah pada tangkai daunnya yang menyebabkan itu tidak bisa kita sebut sebagai daun majemuk. Contohnya seperti ini. Ini merupakan jika di Bali ini disebutnya daun kayu sisih. Nah, daun ini dia ciri-cirinya sama seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu ciri-ciri dari daun majemuk. Dia memiliki banyak helai daun pada satu tangkai, namun dia memiliki bunga dan juga buah pada sela-sela anak daunnya. Nah, jadi daun ini dapat kita simpulkan bahwa bukan merupakan daun majemuk dikarenakan ada bunga dan juga buah pada tangkai daunnya. Berbeda dengan daun lamtoro ini. Pada daun lamtoro itu tidak terdapat bunga maupun buah. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu daun dapat dikatakan daun majemuk saat satu, dia memiliki anak helai daun dan tidak ada bunga serta buah pada tangkai daunnya. Kemudian, selain itu, ada juga satu kasus yang menarik yaitu daun jeruk seperti ini. Daun jeruk, jika dilihat secara kasat mata, dia hanya memiliki satu helai daun. Namun, dia disebut sebagai daun majemuk folium compositum unifoliolatus. Nah, kenapa?
Karena pada helai daunnya ini, dia terdapat persendian di tengah-tengah yang membuat helai daun tidak menempel langsung pada ibu tangkai daun. Nah, dengan demikian, maka daun jeruk juga bisa disebut sebagai Folium compositum, lebih tepatnya Folium compositum unifoliolatus atau beranak daun satu. Nah, tadi juga saya sedikit lupa menjelaskan bahwa dapat juga kita lihat di ibu tangkai daunnya untuk daun majemuk itu terdapat seperti bulatan besar, seperti membesar di bagian pangkalnya. Namun dalam beberapa kasus seperti yang sudah saya bilang tadi juga ini terdapat juga bulatan pada ibu tangkai daunnya. Nah, jadi cara yang paling efektif yaitu dengan melihat ada atau tidaknya buah dan bunga pada tangkai daun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.